bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan.
Bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu. Kali ini saya yang berkesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya, betapa besar kasih Allah dalam hidup saya. Dan saya mengambil satu ayat yang ditampilkan di awal tadi dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 yang berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini saya ambil sebagai dasar kesaksian saya karena ini sangat menggambarkan kehidupan saya, sehingga saya berada di tempat ini, menjadi full timer di tempat ini, melayani Tuhan bersama Bapak Ibu semua, Jemaat Bethany Batam Community. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyaksikan kehidupan saya, memberi kesaksian atas kehidupan saya, bagaimana Tuhan bekerja, di mana Tuhan seakan-akan seolah-olah seperti menggagalkan semua rencana saya dalam karir saya, dalam apa yang saya inginkan di waktu lalu. Sepertinya Tuhan menggagalkan semuanya itu, dan Tuhan membawa saya ke Batam untuk menjadi full timer, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan bersama Bapak Ibu semua. Saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan saya berlatar belakang, boleh dikatakan saya adalah seorang yang dulunya broken home, dimana pada waktu kelas 1 SMP papa saya meninggalkan saya tanpa kabar, nggak tahu kemana, sekitar 10 tahun baru kembali. Dan di waktu itu saya sebagai anak muda, sebagai seorang yang muda, menjadi seorang yang penuh kebebasan karena nggak ada yang saya takutin di rumah. Saya satu rumah, satu atap, tinggal bersama 3 keluarga. Yang pertama opa oma saya, keluarga yang kedua ada tante saya dengan suami dan anak-anaknya, dan juga keluarga saya. Saya 2 bersaudara, saya punya adik 1 cewek. Nah, dari situ nggak ada yang saya takutin di rumah, karena cowok-cowok yang ada di rumah saya itu kebanyakan bekerja, dan bekerja seringkali keluar kota. Om-om saya seringkali kerja keluar kota, sehingga di rumah nggak ada orang laki-laki yang saya takutin. Kalau sama opa saya memang di rumah, tetapi saya kalau sama opa saya lebih kecuek. Kalau ada tegur sapa kalau ada butuhnya saja. Tapi di lain itu ya cuek-cuek aja, bebek gitu, cuek bebek. Nah, dari situ saya menjadi orang yang sangat bebas. Saya sampai pulang pagi, tidur itu jam 5, jam 6 itu baru tidur gitu Bapak Ibu. Nah, saya jadi orang yang sangat bebas, sehingga pergaulan saya mengenalkan saya sama rokok, sama minuman keras, sama narkoba. Saya sering sering bergaul dengan teman yang seperti itu. Banyak juga teman saya yang baik-baik, yang rohani, ke gereja, banyak juga. Tetapi saya lebih cenderung ke situ. Dan akhirnya saya terjerumus, saya ya jadi anak yang nakal gitu ya. Jadi anak berandalan, anak yang nakal, sering pulang pagi, jam 9 itu baru keluar rumah, pulangnya pagi, pulang sambil mabuk-mabukan gitu, pulang ke rumah itu mabuk, posisi mabuk gitu. Nah, saya jadi orang yang sangat bebas di situ, sehingga sekolah saya pun terbengkalai. Hingga saya waktu SMA saya pindah sekolah sampai 5 kali, dan saya berakhir mendapatkan ijazah paket C di sekolah yang kelima. Nah, itu sejarah dari kehidupan saya, di mana saya bisa sampai 5 kali pindah sekolah di waktu SMA. Dan sebelum saya ke sini, ke Batam, saya pada waktu itu bekerja di sebuah perusahaan kontraktor
ya lumayan bonafit besar. Tetapi setelah 3 tahun saya memutuskan untuk keluar, dan beberapa bulan setelah saya keluar, perusahaan itu tutup, Bapak Ibu. Tutup karena diindikasi ada korupsi di situ. Karena perusahaan kontraktor yang saya bekerja di tempat itu berhubungan dengan pemerintahan. Jadi membangun infrastruktur pemerintahan, bekerja sama dengan pemerintahan, Pemprov gitu ya. Dan di situ terindikasi korupsi, dan akhirnya sekarang tutup. Dan pas waktu itu saya keluar. Saya bekerja jadi sudah 3 tahun di situ. Akhirnya saya keluar. Nah, setelah saya keluar, saya mendapat tawaran dari teman saya untuk ke Jakarta. Yuk kita buka bisnis yuk ke Jakarta. Sini, datang ke sini. Dan saya memutuskan, akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Dan ke Jakarta, ternyata di sana saya nganggur selama 3 bulan. Ternyata teman saya nggak dapat ide untuk buka usaha apa, buka restoran yang katanya menjanjikan, tetapi susah sekali untuk surveinya, survei tempat atau apa, nggak dapat. Dan akhirnya saya nganggur selama 3 bulan di Jakarta. Dan di sana kehidupannya juga keras banget. Saya juga sempat kena narkoba lagi di sana. Bahkan narkoba itu sampai ke rumah yang saya tinggalin di Jakarta, bahkan sampai masuk ke rumah gitu. Makainya di rumah rame-rame gitu, pesta narkoba gitu. Ya, kehidupan saya hancur waktu di Jakarta itu. Selama 3 bulan saya di sana, tapi entah kenapa saya tiba-tiba mendapat telepon. Entah angin apa yang menyeriwing hamba Tuhan ini sehingga telepon saya, Yeski, kamu datanglah ke Batam, main-main. Yuk kita nanti ke Singapura gitu. Wah, waktu dengar kata Singapura, saya sangat excited, sangat semangat sekali, dan akhirnya saya berkobar-kobar untuk pergi ke Batam. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang dulu ke Sidoarjo untuk mengurus surat-surat saya, surat KTP waktu itu harus diperpanjang, dan juga paspor, saya belum punya paspor. Dan akhirnya saya mengurus semuanya itu, dan akhirnya setelah selesai saya berangkat ke Batam. Dan setelah berangkat ke Batam, akhirnya beberapa hari di Batam, akhirnya berangkat ke Singapura. Wah, akhirnya setelah sampai Singapura senangnya luar biasa Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Singapura, dan akhirnya beristirahat malam hari. Wah, itu baru terasa. Kaki rasanya jari itu copot semua tulangnya. Karena di Singapura jalan terus, lihat singa muntah itu Bapak Ibu ya, Merlion. Lalu ke MBS itu di tamannya di belakang. Wow, luar biasa waktu itu, seneng banget karena baru pertama ke luar negeri, hal yang nggak pernah saya pikirkan karena saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dan itu semua nggak bakal terpikirkan oleh kami untuk pergi ke luar negeri, kemana, ke Malaysia, itu nggak bakal terpikirkan oleh keluarga kami, karena untuk makan pun aja ya pas-pasan gitu Bapak Ibu. Kekurangan sih tidak, tapi pas-pasan. Seringkali pas dan pas. Nggak pernah lebih gitu. Ya kadang-kadang sih, kadang-kadang aja ada berkat orang ngasih, bisa makan enak gitu. Tapi seringkali keluarga kami makan pas-pasan. Keluarga kami dari keluarga yang sederhana. Jadi hal yang seperti itu nggak pernah terpikirkan oleh kami semua, satu keluarga. Tapi puji Tuhan, saya ditelepon oleh hamba Tuhan ini, dan akhirnya saya bisa ke Singapura. Itu hal yang luar biasa sekali yang membuat saya ke Batam. Tapi setelah di Batam, saya tersiksa Bapak Ibu. Lah, kenapa tersiksa? Karena saya di sini tinggal bersama hamba Tuhan. Saya tinggal bersama hamba Tuhan, dan kehidupan hamba Tuhan ini sangat bertolak belakang sekali sama kehidupan saya. Kehidupan saya yang lepas, pagi baru tidur,
pagi baru tidur, bukan bangun. Pagi tapi baru tidur. Dan ketika saya tinggal bersama hamba Tuhan ini sebelum tidur berdoa. Setelah berdoa baca firman, lalu ditutup dengan doa lagi, lalu tidur. Dan itu saya lihat jam, masih jam 9. Nah, jam 9, sedangkan saya dalam hidup saya yang lalu itu jam 9 saya baru keluar rumah. Tapi di sini jam 9 saya sudah harus tidur. Ini hal yang sangat bertolak belakang sekali dengan saya. Kaki saya sampai kaku, pengen nangis rasanya. Saya sampai nangis-nangis sendiri di tempat tidur, Bapak Ibu. Karena nggak kuat rasanya. Rasanya dunia terbalik. Dulu yang saya lepas, tapi sekarang dikekang oleh ketertiban hidup dengan doa. Lalu tidur jam 9 malam sudah ngandang di kamar. Itu hal yang sangat menyiksa saya pada waktu itu. 3 bulan pertama di Batam, saya sangat tersiksa. Tetapi berikutnya saya sudah mulai menerima, dan saya akhirnya membantu pelayanan di gereja kita, di BBC. Saya membantu bermain musik di bass, gitar bass. Permainan saya yang sederhana banget, dan akhirnya saya kena marah sama teman-teman full timer semua, sering kena marah. Chord ini bukan chord itu, ini ke sini, kamu salah lagi. Ini musiknya musik ini, alirannya ini gini. Pokoknya saya sering kena marah, Bapak Ibu, awal-awal itu. Dan akhirnya 8 bulan kemudian setelah saya di Batam, saya akhirnya ditarik menjadi full timer di BBC, di Bethany Batam Community. Saya ditarik menjadi full timer pada tanggal 1 Oktober 2014. Nah, itu awal dimana saya menjadi seorang full timer. Nah, ketika saya menjadi full timer, saya berpikir bahwa saya nggak pernah berpikir jadi full timer. Saya nggak pernah merencanakan semua ini untuk menjadi full timer. Kenapa saya jadi full timer gitu? Dulu saya punya keinginan yang besar untuk jadi seorang perenang. Saya punya keinginan besar untuk jadi pemain sepak bola. Saya juga keinginan besar untuk jadi pemain voli. Tetapi semuanya itu kandas. Saya waktu berenang, bahkan saya sampai jadi anak emasnya pelatih renang saya. Saya sampai di privat sendiri, dilatih sendiri di kolam renang yang mahal, nggak perlu bayar. Waktu itu Atlas tahun 2000-an ya Bapak Ibu, itu ya tahun 2099 lah, tahun 99, tahun 2000, tiket masuknya itu 25.000, dan itu tergolong sangat mahal waktu itu. Juga di Mas Pion, saya di privat oleh pelatih renang saya. Saya juga pernah ikut porseni, tetapi semuanya kandas. Karena waktu ikut porseni, saya nggak ada yang mendukung. Sekolah saya ngantar untuk ikut porseni, mendaftarkan saya untuk ikut seleksi. Dan pada waktu ikut seleksi saya lolos. Saya mendapat nominasi pertama, nominasi unggulan yang pertama. Tetapi sekolah saya sudah nggak datang lagi, sudah nggak mendukung lagi lah istilahnya, dan nggak datang ke kolam renang untuk menyelesaikan administrasinya, ya nggak ada. Jadi sampai di situ saja. Akhirnya renang saya kandas. Lalu di sepak bola juga begitu. Sepak bola saya ikut klub sepak bola. Bahkan sampai di situ juga saya menjadi anak emas pelatih saya juga. Teman-teman saya membayar uang bulanan, saya digratiskan oleh pelatih saya. Kamu nggak usah bayar. Bahkan baju seragam yang teman-teman beli 35.000, saya gratis. Lalu saya juga dikasih sepatu. Karena waktu itu gara-gara lawan
PSAD ya kalau nggak salah. Di situ kita menang 9 gol, 9 lawan 94 ya. Kita menang 9 angka. 9 gol, 9 lawan 4, kita menang 5 gol. Langsung saya dikasih semuanya itu. Tapi waktu latihan berikutnya latihan, saya nggak bisa ikut latihan karena saya nggak ada yang nganter, Bapak Ibu. Nggak ada yang ngantar karena semua keluarga saya ikut ke gereja, pergi ke gereja. Sedangkan saya nggak ada yang nganter latihan, jadi ya mau nggak mau ikut ke gereja. Jadi nggak latihan sepak bola lagi. Nah, tapi meskipun begitu saya masih coba terus ikut-ikut kejuaraan-kejuaraan waktu SMA. Bahkan saya di SMA itu menjadi pelopor futsal, tim futsalnya Semak waktu itu. Pelopornya untuk tanding, ayo tanding antar kelas gitu. Tapi sampai di situ saja karir sepak bola saya, nggak sampai ke profesional. Sebenarnya waktu di klub sepak bola itulah ada kesempatan saya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Tetapi itu tadi, itu sepertinya digagalkan Tuhan dengan saya nggak ada yang nganter pergi ke gereja akhirnya. Begitu juga voli. Di voli saya setiap hari berlatih, bukan berlatih sih ya, tapi tepatnya main bersama, main bareng. Kita kumpul sama teman-teman main bareng di kampung, main voli di sana. Saya sebelum kesini, saya juara 2 kejuaraan kelurahan di rumah saya juara 2 antar RT ya, tepatnya antar RT, saya juara 2 RT saya. Saya sampai juga pernah sewa untuk main di kampungnya orang, juga pernah beberapa kali. Bahkan saya sampai seperti itu. Lalu teman saya ada yang ngabarin, kamu mau nggak masuk tim pabrik gula? Wah, itu sangat bergengsi sekali pada waktu itu. Saya jadi sangat excited, sangat antusias banget. Oke, saya ikut. Tetapi ada satu yang disayangkan, saya gagal di situ, Bapak Ibu. Saya gagal karena saya mengalami cedera di bahu. Dan saya coba, sebelum saya ikut seleksi itu, saya coba untuk menyembuhkan ini, tapi gagal terus. Tukang pijat mana, tukang terapi manapun, gak bisa menyembuhkan. Tapi ada teman saya yang juga kena cedera bahu sini, dia 2 kali terapi udah sembuh, bisa main enak. Sedangkan saya di terapi siapapun, banyak orang yang sudah terapi tangan saya, nggak ada yang sembuh. Dan akhirnya saya harus gagal ikut seleksi itu karena waktu untuk main sangat sakit sekali. Jadi saya nggak lolos seleksi pabrik gula. Karir saya berhenti sampai di situ dalam voli. Tapi ada satu hal ini yang membawa saya ke Batam untuk melayani Tuhan, yaitu musik. Dalam musik, saya berlatih 4 jam sehari, Bapak Ibu. Saya berlatih 4 jam 1 hari. Tapi apa yang saya dapat? Saya nggak bisa apa-apa, tetap nggak bisa apa-apa. Permainan saya cuma ceketer gitu, orang Jawa bilang. Ya, permainan saya cuma biasa-biasa aja, nggak ada yang wah gitu. Meskipun saya berlatih setiap hari 4 jam, saya nggak dapat apa-apa. Tapi justru itu yang Tuhan pakai. Nah, setelah saya jadi pelawak, saya merenung. Saya dulu merencanakan sesuatu itu menjadi perenang, gagal. Menjadi pemain sepak bola, saya gagal. Seperti digagalkan Tuhan begitu ya. Dan akhirnya Tuhan menggiring saya ke sini. Dengan permainan yang saya latih, saya nggak bisa-bisa itu. Tuhan pakai itu untuk mendatangkan saya menjadi pelayannya di sini. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalam
Apa yang bisa kita ambil dari kesaksian saya pada hari ini, yang saya berikan pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita harus merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Merencanakan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Supaya kita enggak sengsara di depan sana. Kita harus merencanakan itu semua. Tetapi apabila itu tidak terjadi, jangan kecewa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini rencanamu? Jangan-jangan Tuhan dalam tanda kutip menggagalkan itu semua supaya kita berada di dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kalau terjadi sesuatu kegagalan dalam hidup kita, jangan kecewa. Saya sudah merencanakan ini dengan baik, tapi kok gagal? Jangan kecewa. Ada tangan Tuhan di sana. Karena Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik, yang akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Jadi jangan buru-buru kecewa. Tapi lihat ke dalam dirimu. Apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Seperti yang saya bilang tadi, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Tuhan punya jalannya sendiri, Tuhan punya rancangannya sendiri. Jadi kita harus cari tahu itu. Nggak ada cara lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar terus. Karena seumur hidup kita nggak akan pernah bisa tuntas untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan secara utuh, full gitu ya. Itu nggak akan pernah bisa seumur hidup kita. Jadi pesan saya juga untuk orang tua, sediakan waktu buat anak-anakmu. Jangan sampai seperti saya dulu ditinggalkan, nggak ada kasih sayang dari papa, sampai jadi terlalu bebas, hancur gitu ya hidupnya. Sediakan waktu buat anak-anakmu. Jadikanlah rumah, hai orang tua, jadikanlah rumah itu sumber mencari segalanya, sumber mencari segala sesuatu untuk anakmu. Jadikan itu kayak Google gitu ya. Jadi cari teman di rumah, cari sesuatu di rumah, cari cinta di rumah, cari teman di rumah, semuanya di rumah. Jadi jadikanlah rumah itu yang nyaman buat anak-anakmu, biar dia nggak keluar cari sesuatu itu di luar gitu. Kalau ya contoh kecil saja, kalau nggak ada makanan di rumah, kita pasti keluar cari makan. Ya begitu juga kalau nggak ada teman di rumah, ya cari teman di luar. Kalau nggak ada cinta di rumah, cari cinta di luar. Kalau nggak ada pendidikan di rumah, cari pendidikan di luar. Gitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi orang-orang tua, sediakan waktu buat anak-anakmu. Nanti jadi masa mudanya jadi kayak saya sengsara banget Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya saksikan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi perenungan keseharian kita, bagaimana kita menyikapi rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada hari ini. Kami sudah mendengarkan sebuah kesaksian yang mungkin singkat Tuhan, tetapi biarlah Tuhan saja yang berencana dalam hidup kami. Biar Tuhan saja yang berencana dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kau berkati dalam finansial mereka, Kau berkati dalam studi mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Kau berkati semuanya Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi terang-Mu Tuhan. Biar mereka menjadi berkat buat sekeliling mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau berkati gereja-Mu juga Tuhan yang sekarang sedang membangun gedung gereja. Biarlah itu berdiri hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan berpisah satu dengan yang lain.
Terima kasih, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.